Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada kelas pertama ini teman-teman tetap diberikan semangat ya untuk belajar secara bertahap. Pada pertemuan malam hari ini, yang pertama saya akan membahas tentang secara umum dulu tentang bagian trading yang dimana trading ini sering menjadi polemik pendapat dari beberapa orang. Ya. Kalau secara garis besar, saya akan mempermudah dan mempersingkat ya, di mana trading ini kalau kita bahasakan secara simpel, ini seperti orang uh, dagang lah ya. Cuman perbedaannya, dagang yang dimaksud di sini adalah perdagangan valuta asing yang dilakukan seluruh dunia. Jadi teman-teman kalau apa trading online itu adalah trading valuta asing, di mana pertukaran mata uang dan bertujuan untuk mencari profit dari selisih jual dan beli ya, yang terjadi secara seluruh dunia secara online. Nah, tetapi teman-teman harus mengetahui di mana ada standar platform trading yang diakui. Yang pertama saya tuliskan yaitu yang teman-teman juga tahu adalah MetaTrader ya. Ini yang teman-teman sering mengetahui ya. Jadi MetaTrader di sini ini yang sering kita pakai ya, yang sering kita pakai atau yang tren di sini itu adalah MT4 ataupun MT5. Terus ada lagi yang kedua itu adalah VT Trader. Yang ketiga adalah Metastock. Keempat, AC Forex. Ini merupakan platform yang digunakan. Ya. Jadi selain ini, saya tidak akan membahas, tetapi saya lebih mengkonsentrasikan yang MetaTrader 4. Ya. Jadi kalau teman-teman terjadi scam, maka teman-teman tidak memahami yang namanya trading forex. Ini yang resminya adalah MetaTrader 4 atau MetaTrader ya, terkenalnya. Jadi kalau ada platform-platform yang lain, saya tidak akan membahas, tetapi saya hanya fokus pada MetaTrader 4. Karena MetaTrader 4 ini merupakan yang sah dan ada di seluruh dunia dan dilakukan secara online. Ya. Jadi kalau teman-teman yang melenceng kemudian ikut yang lain-lain, kalau terkena scam, artinya teman-teman tidak pernah bisa memahami yang namanya trading. Ya. Oke ya, ini platformnya. Jadi teman-teman harus mengetahui, kalau tidak platform MD4, teman-teman tidak usah ikut-ikutan trading. Ya. Karena pasti akan berbeda. Dan saya tidak menjamin untuk tingkat kebenarannya. Ya, jadi setelah teman-teman masuk di kelas CSS 75 ini, teman-teman harus lebih hati-hati dan lebih teliti. Karena di dunia trading ini banyak hal-hal yang kita tidak bisa menjangkau dan banyak iming-iming dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman lebih berhati-hati setelah masuk di kelas kita. Ya.
Saya sedikit memberikan nasihat sebelum teman-teman mendalami trading. Nasihat saya itu cukup sederhana. Artinya, nasihat saya yang pertama adalah satu, teman-teman harus pahami uh, fokus pada proses, ya, dan jangan sampai bukan pada hasil. Jadi fokuslah pada proses teman-teman belajar. Jadi kalau teman-teman dapat informasi dari luar, trading untung sekitar 5%, 10%, bahkan per hari 20%, jangan dipercaya. Ya, teman-teman jangan mudah percaya. Jadi supaya teman-teman ini lebih detail dan secara bertahap teman-teman itu mengalami proses pembelajaran yang cukup panjang. Ya. Yang kedua, saya hanya menyarankan kepada teman-teman, jangan percaya dengan orang lain. Konsisten dengan rencana kerja teman-teman sendiri. Kalau teman-teman mau mencari pembanding, tetapi teman-teman harus mempunyai dasar teori yang kuat. Ya. Kalau teman-teman tidak punya dasar teori yang kuat, maka akan terombang-ambing, ya, terombang-ambing dalam pelaksanaan trading. Ya. Nah, saya mengingatkan ada sebuah nasihat yang cukup bagus dari seorang pujangga trader yang terkenal, itu George Soros. Ya. Dia berpendapat bahwa pendekatan saya berhasil bukan karena prediksi yang valid, tetapi bersedia untuk memperbaiki yang terjadi kesalahan. Artinya, teman, tidak ada di dalam dunia trading itu kepastian, ya, tidak ada kepastian. Yang ada adalah probabilitas, ya, gitu ya, probabilitas. Jadi tidak ada kepastian, jadi teman-teman harus probabilitas. Makanya teman-teman harus memegang dasar teori dan hasil riset teman-teman sendiri secara kuat. Kalau teman-teman terumbang-ambing, maka yang terjadi tidak akan pernah ketemu yang namanya trading. Trading ini butuh waktu yang cukup lama, ya. Dan ketika teman-teman menanamkan mindset yang jelek, misalnya dengan trading kita cepat kaya, misalnya, ya, ini membahayakan karena teman-teman tidak melihat prosesnya. Apalagi sampai saya mendengar trading buat bayar hutang. Boleh kalau ini teman-teman sudah menekuni 10 tahun atau 20 tahun, saya yakin bisa. Ya. Karena trading di sini itu membutuhkan konsentrasi yang cukup uh, kuat. Dimana kalau teman-teman disambi, nah, itu juga kurang bagus. Tetapi relax, santai, tetapi tetap fokus. Ya, jangan diabaikan. Pada malam kelas hari ini yang pertama ini cukup perkenalan. Ya, jadi sekarang setelah teman-teman masuk ke
ke kelas CSS 75, jangan sampai tertipu lagi ya. Artinya percayalah kepada diri kamu sendiri dan pelajari apa yang sudah saya sampaikan, lakukan trial. Oke, pesan saya, uh, ilmu yang saya sampaikan, teman-teman bisa dilakukan pengujian dengan demo dan akun sen. Nanti teman-teman uji terus, ya. Jadi jangan buru-buru teman-teman merasa bisa ketika profit. Nah, kesulitan di dunia trading itu satu, profit, tapi dasar teorinya tidak ada. Ini akan merasa profit. Ini yang akan berbahaya. Ya. Jadi menurut dasar teori dia salah, tetapi dia profit. Ini yang rumit memang. Makanya daripada kita berdebat, jawabannya mungkin keberuntungan. Jadi kalau bisa setelah teman-teman belajar itu jangan sampai ada istilah keberuntungan. Ya. Cari probabilitas yang pasti ya, dari teman-teman melakukan entry. Ya. Terus kemudian uh, di JSS 75 kita akan fokus, uh, kita akan fokus pada satu teknik trading versi JSS 75 ya. Ini pertama. Kedua, kontrol emosi. Ketiga, kontrol profit. Keempat, disiplin. Ya, disiplin dengan rencana kerja. Karena kita kembali ke pesan Dostoros tadi. Jadi pendekatannya itu bukan karena validasinya rencana kerja, ya, tetapi bersedia dan mau menulis setiap kesalahannya dan memperbaikinya. Ini kuncinya. Ya, jadi teman-teman uh, harus fokus kepada ini. Ya, sekarang kita kembali ke teknik trading versi JSS 75. Ya, yang kedua kontrol emosi ya, nanti kita bahas satu-satu. Teknik trading versi JSS 75 ya, itu teman-teman fokus kepada satu ya, candlestick. Ini materi pertama nanti adalah candlestick. Ini baru perkenalannya. Candlestick ini sering orang menyebutnya sebagai bentuk price action. Yang kedua, itu tren. Kalau tren diakumulasikan menjadi chart pattern. Ya. Terus kemudian SNR, support and resistance. Keempat,
itu ring harian. Kelima, breakout. Keenamnya itu MM dan MR. Artinya MR dan MN, money management dan management risk. Ya, ini money management dan management risk ini kebalik, nggak apa-apa. Yang penting artinya teman-teman paham. Kita mempunyai teknik trading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini teman-teman harus kuasai. Ini baru secara global ya. Tetapi kalau teman-teman nanti sudah bisa menguasai tren, SNR, dan pola candle, itu pun sudah cukup untuk trading. Tetapi kalau untuk lebih dalam lagi, nanti ada ring harian, ada breakout, ada macam-macam lah. Breakout trendline, breakout SNR, breakout ini, itu ada tekniknya masing-masing. Atau bahkan chart pattern nanti, breakout chart pattern. Ya, di sini. Ini fokusnya untuk kelas di GSS 75. Ya. Terus yang kedua, tadi kontrol emosi. Ya, ini penting sekali. Ini masuk dalam analisis psikologi trading. Ini masuk ke psikologi trading. Yang pertama, itu kita harus bisa dan mampu untuk kontrol emosi. Ya. Dimaksud kontrol emosi, teman-teman harus punya target kerugian per hari. Ya. Target kerugian per hari, rekomendasi dari saya, modal itu kerugiannya per hari itu 10%. Ya. Kalau teman-teman rugi daripada 10%, ini akan rawan dan ini akan kebiasaan, teman-teman akan hancur. Ya. Kontrol emosinya. Jadi gunakanlah lot-lot yang realistis. Ya, lot yang realistis. Ini jangan dibantah. Ya. Kalau kerugian teman-teman sampai di atas 10%, maka ngejarnya itu akan susah. Jangan sampai teman-teman seperti hanya orang untung-untungan di dalam trading. Ya, saya sampaikan jangan sampai untung-untungan. Ya, emosinya dikontrol. Ya. Terus yang ketiga itu adalah kontrol profit. Saya tidak merekomendasikan sampai satu hari itu untung puluhan persen. Yang saya targetkan di teman-teman semua adalah konsistensi profit. Ya, konsistensi profit antara 1-3% atau akumulasi per bulan sekitar 20-30% atau 20% lah per bulan. Ini sudah bagus sekali. Jadi yang dimaksud kontrol profit di sini, ketika teman-teman mendapatkan profit 1% dulu, teman-teman sudah ngantongin titik aman yang pertama. Ya. Ketika masuk 3%, teman-teman waspada, jangan entry lagi dan besok lakukan evaluasi lagi. Kenapa saya menyarankan itu? Sekarang saya akan melogikakan sebuah bisnis.
ya akan melogikakan sebuah bisnis sebelum masuk ke trading teman-teman nanti ya. Yang pertama adalah sebuah perusahaan besar saja per tahun ya, kalau teman-teman lihat dari Forbes, nah, teman-teman Google sendiri Forbes, misalnya perusahaan besar BCA atau apalah, per tahunnya itu tidak akan ada yang nyampe sampai 20%. Itu tidak ada. Ini per tahun. Nah, ini menjadikan logika teman-teman untuk berpikir ya. Jadi kalau sebuah perusahaan besar saja itu cuman 20%. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti punya pikiran bahwa satu bulan bisa profit 100%, saya sarankan itu cara-cara yang tidak benar. Artinya itu scam. Jadi jadilah realistis, ya kan? Jadilah realistis di mana teman-teman harus bisa melakukan dengan baik. Ya. Jadi supaya apa yang teman-teman lakukan itu bisa untuk pelajaran. Jadi berpikirlah realistis, jangan terpancing dengan uh, omongan orang. Ya, ada perusahaan besar Cina Steel atau perusahaan baja Cina itu per tahun itu mencapai 18%, hanya 18% per tahun. Kalau teman-teman trading sampai mendapatkan untung per hari 10%, 10%, saya yakin Anda itu tidak bakal bisa konsisten karena keuntungan 10% itu kalau risknya berarti 3 kali lipat, berarti sekitar 30%. Ini yang teman-teman harus waspadai. Ya, jadi ini tidak hanya sekedar saya cerita bahwa jadi saya ajak teman-teman di kelas JSS 75 ini untuk berpikir realistis. Artinya angka 1-3% ini adalah sudah luar biasa. Ya, ini luar biasa per hari. Ya, kalau kita akumulasikan dalam 20 hari kerja, kalau kita ngambil 10%, 1% saja, itu sudah 20%. Coba kira-kira teman-teman yang bekerja di sebuah perusahaan besar, bisa nggak mencapai keuntungan 1 tahun itu sampai 20%? Ya. Walaupun kadang-kadang di dunia trading atau di dunia konvensional atau usaha biasa, itu ada momentum. Nah, di trading juga ada ketika nanti ada news dan lain sebagainya, itu ada momentum yang sangat kuat sekali untuk mencapai di atas 5%. Itu gampang sekali. Tetapi saya tidak merekomendasikan untuk tahap pertama belajar ya. Itu, ya. Terus yang terakhir, ini merupakan kata kunci. Ya. Kata kunci buat teman-teman, yaitu disiplin dengan rencana trading. Ya. Disiplin dengan rencana trading. Ini merupakan kunci suksesnya. Dasar dari JSS 75 itu yang didasari adalah tren, SNR, dan pola candle. Ini teman-teman harus kuasai. Ya, nanti saya terangkan secara detail. Ini baru perkenalan-perkenalan dan rencana kerja dari kita untuk supaya teman-teman fokus. Jadi
jangan sentuh dulu yang namanya indikator-indikator bawaan dari MT4 ya. Nanti saya ceritakan kekurangannya, bahkan keterlambatannya, kenapa kok bisa kita tidak menggunakan itu ya. Jadi karena ini kelas hari pertama, ini saya tidak panjang lebar dulu, ini hanya cukup perkenalan. Besok kita lanjutkan lagi dengan jam yang sama, tetapi saya selalu mengingatkan, setelah teman-teman belajar di JSS 75, tolong teman-teman disiplin dalam mengkaji trading, karena ini merupakan bekal Anda, dan Anda punya tempat untuk berdiskusi, mempertanyakan kepada saya, Japri boleh, telepon juga boleh, asalkan janjian terlebih dahulu. Nah, saya sampaikan di sini disiplin dengan rencana kerja. Yang dimaksud adalah ketika pola candle tren terbentuk, misal saya lihatkan di posisi MT4. Ya. Misalnya begini. Bentar. Kita disiplin dengan rencana kerja. Ini yang terakhir ya. Jadi ketika candle ini yang kita bahas, saya mengatakan posisi intraday. Intraday itu artinya satu hari selesai. Ya, teman-teman mohon dipahami bahwa yang disebut intraday itu adalah satu hari selesai. Ya, jadi ketika kita menganalisis seperti ini, ya, menganalisis intraday, cukup dibandingkan dua kali, 2 hari saja ya, hari sebelumnya dan ini. Ini teman-teman pahami ya. Jadi membandingkannya cukup 2 kali saja kalau teman-teman bermain intraday. Ya. Intraday, yang dimaksud intraday itu satu hari harus selesai. Kalaupun teman-teman harus mangkrak, harus tertinggal, itu cukup sehari saja, jangan terlalu lama. Ya, ini saya ingatkan supaya teman-teman uh, mengetahui. Ya, jadi ini yang jadi patokan. Ya, satu hari, 2 hari. Ya. Kemudian di mana resisten, di mana support, dan ini trennya apa? Kita baca trennya dulu. Oh, trennya seller. Berarti entry yang ideal itu di posisi S2. Ini saya ingatkan. R2. Ya, di sini. Nah, misalnya. Atau di posisi di sini. Kalau tadi pagi di sini R2-nya. Nah, kita tidak boleh langsung entry. Ini baru syarat pertama, trennya sell, benar. Berarti kalau sell, kita harus nunggu naik dulu baru entry sell di sini R2-nya. Ini R2. Ya. Setelah terbentuk R2, ini baru 2 syarat. Ya. Syarat yang ketiga adalah bentuk pola candle-nya ini nanti terjadi reversal atau tidak. Ini belum konfirmasi reversal. Ini masih ada potensi naik dan masih ada potensi turun. Ini masih sideways kedua-duanya. Karena di sini sudah ditandai bentuk pola candle seller. Di sini lebih besar buyer. Ya, nah, ini teman-teman pelajari di sini. Ya, ini merupakan yang dimaksud disiplin. Jadi kalau tidak masuk ke area ini, teman-teman tidak boleh melakukan sell. Kalau teman-teman mau melakukan teknik breakout yang tadi saya sampaikan di JSS 75, ada teknik yang disebut teknik breakout. Ya, terus teknik ring harian, teknik chart pattern itu sama dengan tren, cuman akumulasi dia. Ya. Nah, yang terakhir candlesticknya di sini.
ini kalau belum terjadi konfirmasi merah-merah 2 kali, teman-teman jangan sekali-sekali entry sell. Ya, kalau yang sudah terlanjur ini terlalu nekat, biarkan saja. Yang penting dia sudah tahu bahwa dia salah. Ya, oke. Untuk sementara materi malam hari ini tidak usah terlalu panjang karena ini perkenalan. Besok kita lanjutkan lagi dengan jam yang sama. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan semangat untuk mempelajari trading. Untuk sementara kelas malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.